Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua umat manusia berdoa pada Sang Pencipta, meminta apa yang mereka inginkan untuk dimudahkan dalam segala urusannya, dalam bekerja ataupun segala usaha yang akan dilakukan. Apalagi sebagai seorang Islam, bahwa doa adalah senjata orang muslim. Tetapi terkadang beberapa kali berdoa belum juga dikabulkan oleh Allah. Terbesit rasa bosan dan enggan untuk berdoa lagi. Tunggu dulu. Jangan langsung putus asa. Sebagai seorang yang baik, jangan langsung putus asa. Karena Allah, Sang Pengabul doa, lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah akan memilihkan doa yang sesuai dengan kondisi seorang hambanya. Allah melihat siapa yang serius benar-benar meminta atau hanya bercanda saja dengan Allah. Jangan cuma menuntut terus pada Allah, tapi bagaimana dengan kewajiban kita kepada Allah? Karena Allah sungguh baik. Allah yang memberi karunia yang luar biasa, yaitu badan yang sehat, otak cerdas yang mampu berpikir, berpandangan luas, anggota tubuh yang lengkap, sehat, jasmani dan rohani. Hanya saja, sang hamba kurang bersyukur, menuntut dan menuntut sesuai nafsunya. Allah akan melihat seberapa besar usaha hambanya untuk istiqomah dalam berdoa, atau sebelum doa dikabulkan, atau hampir saja doa dikabulkan, seseorang sudah kendor, capek, lelah, lama menunggu, malas, bahkan berhenti dalam berdoa. Itu artinya ia tidak serius. Ada banyak juga hanya beberapa kali meminta langsung Allah kabulkan. Tapi banyak juga yang berdoa sekian kali, berbulan-bulan maupun bertahun-tahun belum Allah kabulkan. Karena hak pengabulan doa hanya milik Allah. Kadang banyak orang berpikiran, kan saya sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, sudah zakat, tapi mengapa doaku belum dikabulkan juga? Banyak orang di luar sana sholatnya bolong-bolong, bahkan tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah, tapi sekali angkat tangan langsung Allah kabulkan. Bahkan belum berdoa pun keinginannya sudah Allah kasih. Tunggu dulu, mungkin itu istidraj, yaitu Allah akan memberikan semua kesenangan dunia saja, tapi berbeda dengan akhiratnya. Kalaupun belum dikabulkan, tetaplah minta pada Allah. Jangan sampai lengah apa yang kita minta, karena yakinlah suatu saat kalau kita sudah siap, Allah tidak segan-segan untuk mengabulkan. Sedangkan kita hanya bisa meminta. Soal kapan dan bagaimana pengabulannya, kita serahkan semuanya sama Allah. Karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah berserah diri pada Allah seutuhnya. Tidak tergesa-gesa, tidak berputus asa, selalu berbaik sangka, dan tidak cepat menyimpulkan kenapa doa tidak dikabulkan. Allah sangat suka pada hamba yang serius, yakin, imannya kuat, dan juga amal soleh yang banyak sebagai syarat dikabulkannya doa. Selalu negatif thinking pada Allah itu akan menghambat atau ditolaknya doa. Bersabar menunggu dengan penuh yakin kalau Allah akan mengabulkan secepat mungkin. Seandainya doa tak kunjung dikabulkan, bisa jadi hanya ditunda dan akan diganti dengan yang lebih baik di akhirat kelak. Atau jika
diganti dengan yang lebih baik daripada doa yang diinginkan. Misalnya, diberi anak soleh, istri yang baik, suami yang bertanggung jawab, istri yang cantik, diberi anak yang cerdas, diberi kesehatan yang baik, yang tidak hanya sekedar materi saja. Selain kita hanya bisa menuntut, di sisi lain sebenarnya mungkin kurang bersyukur dan bersabar atas karunia yang sudah Allah berikan, yaitu apa yang tidak kita minta Allah kasih, seperti tubuh yang sempurna, otak bisa berpikir, wajah ganteng atau cantik, bisa menghirup udara segar dengan gratis, bisa merasakan makanan yang enak, dan lain-lain. Itulah yang selama ini kita lupakan, sehingga membuat Allah juga semakin jauh dengan kita. Padahal Allah lah tempat curhat dan meminta satu-satunya. Seperti dalam Quran surat At-Tagabun ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Tempat bersandar satu-satunya adalah Allah. Hendaknya kita serahkan semua masalah hanya pada Allah, karena tidak ada masalah atau urusan seberat apapun kecuali atas izin Allah. Disinilah akan kelihatan kadar keimanan seseorang yang kuat, yang tidak akan berbelok. Tapi kalau seseorang masih ragu dan tidak sabar, dan berani mengambil jalan pintas selain Allah, wow, jangan sampai terjadi kemusyrikan ya. Maka keimanan seseorang sangat diragukan. Contoh, pergi ke dukun, ke orang pintar, minta dilancarkan rezeki, lalu dikasih mantra-mantra untuk dibaca, yang kesemuanya adalah musyrik dan syirik. Musyrik dan syirik adalah menduakan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Lah, wong sudah mendoakan Allah. Kapan sih Allah akan mengabulkan semua doa-doaku? Mari kita perhatikan firman berikut ini. Quran surat Asy-Syura ayat 26. Dan Dia memperkenankan atau mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambahkan pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Ayat ini adalah jawaban dari semua masalah dalam hidup ini. Mengapa doa susah terkabul? Harus menunggu lama, bahkan bertahun-tahun. Ternyata doa akan dikabulkan jika orang itu imannya sangat kuat, hanya kepada Allah semata, dan berbuat kebajikan yang akan dicatat sebagai amal soleh. Amal soleh adalah segala kegiatan atau aktivitas apapun yang melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mau makan, baca doa, mau keluar rumah, baca doa, mau membaca, baca doa, mau berpakaian, baca doa, mau masak, baca doa, mau apapun, baca doa, minimal membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila pekerjaan atau semua aktivitas sudah selesai, ucapkan rasa syukur pada Allah, yaitu dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Lakukanlah kebajikan semata-mata karena mencari ridho Allah, yang akan menjadikan amal soleh semakin banyak, dan amal soleh adalah syarat terkabulnya